Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Mawadah. Untuk memenuhi tugas akhir final tes mata kuliah pendidikan karakter, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Soal yang pertama, bagaimana cara mendidik peserta didik tentang pendidikan karakter religius pada situasi pandemi COVID-19 daring online belajar di rumah? Cara mendidik peserta didik tentang pendidikan karakter religius yaitu dengan cara tetap melakukan kegiatan religius seperti yang dilakukan pada saat pembelajaran offline, misalnya seperti mengucap salam, berdoa sebelum melakukan pembelajaran, berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran, memberikan tugas atau menyampaikan sesuatu pada peserta didik untuk melakukan kegiatan religius seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kebiasaan manusia yang efektif. Yang pertama, proaktif, yaitu bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri. Yang kedua, merujuk pada tujuan akhir. Yang ketiga, dahulukan yang utama, yaitu mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental, misalnya seperti tujuan, visi, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Yang keempat, berpikir menang. Berpikir menang yaitu cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Yang kelima, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Seperti dalam berinteraksi, cobalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Yang keenam, ada mewujudkan sinergi. Yang ketujuh, yaitu mengasah gergaji, yaitu soal memperbaharui diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar seperti fisik, sosial atau emosional, mental, dan rohaniah. Soal yang ketiga, bagaimana pola pikir Anda untuk menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang? Pola pikir untuk menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang, yang pertama, mempelajari hal yang baru, ubah definisi sukses, ubah persepsi tentang kegagalan, berani gagal, berpikir positif, dan pantang menyerah. Pertanyaan yang keempat, jelaskan moto hidup Anda. Moto hidup saya yaitu selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha. Selama kita tidak berhenti untuk berdoa, maka selama itu pula kita masih memiliki banyak harapan dan peluang untuk mendapatkannya. Dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha, karena setiap hasil yang baik tidak akan sia-sia. Pertanyaan yang kelima, bagaimana desain kelas MI atau SD yang menunjang suksesnya pendidikan karakter? Yang pertama, membuat ruang kelas menjadi nyaman dan bersih. Yang kedua, mengatur tata letak perabotan sebaik mungkin. Yang ketiga, membuat situasi kelas tenang dan nyaman. Yang keempat, pengecekan absensi peserta didik secara berkala. Yang kelima, menyampaikan materi dengan baik. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tentang nilai kejujuran. Nilai kejujuran adalah sikap ataupun perilaku seseorang yang senantiasa dapat menyesuaikan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga seseorang tersebut dapat dipercayai. Nilai karakter kejujuran sangat penting dalam pengembangan karakter di sekolah, menjadi amat penting untuk menjadikan karakter anak-anak bangsa saat ini. Pertanyaan yang ketujuh,
Jelaskan tentang nilai peduli terhadap lingkungan. Nilai peduli terhadap lingkungan adalah sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, seperti melakukan kegiatan menanam pohon, tidak membuang sampah, termasuk dalam peduli pada lingkungan. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan tentang nilai mandiri. Nilai mandiri adalah nilai karakter mandiri belajar siswa, biasanya dilakukan dengan cara memberikan tugas dan latihan, meminta siswa melakukan diskusi dalam belajar, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan tentang nilai religius. Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur hidup manusia dengan Tuhannya. Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia, tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai lainnya, seperti nilai kebudayaan dan aspek sosial. Selain itu, nilai religius juga erat hubungannya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan akhirat inilah yang membedakan dengan nilai-nilai lainnya. Sikap dan perilaku tersebut tercermin dalam bentuk ritual ibadah yang dilakukan, perkataan yang dilontarkannya, aktivitas yang dilakukannya, dan juga pada akhlak kepribadiannya. Soal yang terakhir, yaitu jelaskan tentang anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Itu tadi yang dapat saya presentasikan dari jawaban yang saya jawab. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.